Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait kiat-kiat menjadi seorang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian, setiap orang-orang yang beriman tentunya ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Lantas bagaimana kiat-kiat agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Islam mengajarkan 5 hal agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu sabar. Sabar sangat diperlukan bagi setiap manusia dalam aspek kehidupan, baik dalam menghadapi musibah, mentaati perintah Allah, menerima takdir, menghadapi nikmat yang Dia berikan oleh Allah kepada kita, dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua yaitu syukur. Memelihara rasa syukur itu dapat meningkatkan motivasi kita untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, rasa syukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan, di dalam hati maupun tingkah laku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas memiliki arti bersih, murni atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain atau yang disebut dengan pamer dan membanggakan diri, artinya kita belum termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Yang keempat yaitu ridha. Ridha artinya menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari ridha
seorang hamba kepada Allah, yaitu terlihat jelas dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan sikap ridha yaitu sabar, ikhlas, tidak mengeluh dan tidak merasa iri atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ Wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yang kelima yaitu tawakal. Bertawakal kepada Allah memiliki maksud bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ditimpa suatu musibah, kita harus segera mengingat dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tolak ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian 5 kiat agar kita menjadi seorang hamba yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.